Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fitri, NIM 054137696, akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika secara singkat. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tentang konsep dasar dalam ilmu logika yang disebut dengan term. Dalam logika, term merupakan komponen penting yang menjadi fondasi dalam pembentukan argumen. Ada beberapa jenis term yang penting untuk dipahami. Yang pertama adalah term singular dan term umum. Term singular adalah term yang merujuk pada satu objek atau individu spesifik. Kemudian term umum atau general adalah term yang dapat merujuk pada lebih dari satu objek atau individu. Nah, contohnya ketika saya mengatakan Socrates adalah seorang filsuf, Socrates adalah term singular, sedangkan filsuf adalah term umum. Term singular itu hanya merujuk pada satu individu, sedangkan term umum dapat merujuk pada banyak individu yang berbeda. Kemudian term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang merujuk pada objek fisik yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Term abstrak adalah term yang dapat merujuk pada kualitas, sifat, keadaan, atau konsep yang tidak dapat dirasakan langsung oleh indera manusia. Contohnya, bunga itu wangi. Nah, bunga ini adalah term konkret karena merujuk pada objek fisik, sedangkan wangi adalah term abstrak karena merujuk pada konsep atau sifat. Kemudian ada term positif dan term negatif. Term positif adalah term yang menyatakan keberadaan atau kepemilikan suatu sifat atau menggunakan unsur negasi atau penyangkalan. Contohnya itu jujur, karena menyatakan keberadaan sifat kejujuran. Kemudian term negatifnya itu tidak jujur karena menyangkal dari sifat kejujuran. Dengan memahami jenis-jenis term ini, kita telah meletakkan dasar yang penting untuk memahami studi logika lebih lanjut. Dan term ini akan menjadi komponen dasar dalam pembentukan proposisi, silogisme, dan berbagai bentuk penalaran logis lainnya. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, terkait logical fallacy atau sesat pikir. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak sah. Meski terdengar logis di permukaan, sebenarnya terdapat cacat dalam struktur atau substansi argumennya. Contoh-contohnya yaitu salah satunya yaitu ad hominem atau serangan pribadi. Misalnya, uh, orang pertama berkata, saya pikir kita perlu meningkatkan anggaran pendidikan. Nah, orang kedua, bagaimana mungkin pendapat Anda bisa dipercaya? Anda kan drop out dari kuliah. Nah, perhatikan bahwa orang kedua ini tidak membantah argumen tentang anggaran pendidikan, melainkan menyerang latar belakang pendidikan orang pertama. Nah, ini adalah contoh klasik sesat pikir ad hominem. Kemudian untuk menghindari logical fallacy ini, kita harus mengevaluasi argumen secara kritis, kemudian harus mencari bukti yang memadai, kemudian mempertimbangkan berbagai pandangan alternatif, dan kemudian kita harus terus berlatih berpikir sistematis.